Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Keluarga almarhumah Ibu Ling Kijo, pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Surabaya Putat Gede, ikut mendoakan dan ikut belasungkawa atas meninggalnya Ibu almarhumah. Ditinggal kematian, sekalipun anak-anak secara ekonomi, secara finansial sudah bisa berdikari sendiri-sendiri, namun ditinggal kematian orang tua yang sudah berkumpul sekian puluh tahun, tidak gampang, tidak mudah untuk mengikhlaskan dan merelakan sesuatu yang sudah melekat, karena berkumpul sekian puluh tahun, ya, pasti akan menimbulkan duka, kepedihan. Kita berpikir tidak boleh orang-orang yang kucintai, orang tuaku berpisah dengan aku, orang tuaku tidak boleh mati. Itulah pikiran dari orang-orang yang mempunyai kemelekatan, termasuk kemelekatan terhadap orang tua maupun sesuatu. Namun hukum alam berbicara lain. Sang Buddha dalam beberapa kesempatan menyadarkan keluarga-keluarga yang baru saja ditinggal kematian oleh orang-orang dekat, orang-orang tercinta. Melalui penyadaran, Sang Buddha mengatakan bahwa segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta ini tidak kekal adanya, termasuk orang-orang yang kita cintai, orang-orang dekat dengan kita. Maka apabila keluarga tidak ingin larut dalam duka dan kepedihan, sedih karena berpisah dengan orang yang dicintai, segeralah menerima hukum kematian itu sebagai hukum alami dan kodrati tanpa kecuali. Yang menerima kematian bukan saja orang-orang biasa, para nabi dan para suci. Orang-orang baik pun juga harus melalui kematian. Justru dengan kematian ada peluang untuk kehidupan-kehidupan berikutnya yang lebih baik, sesuai dengan timbunan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya. Sebagai anak yang berbakti di saat-saat akhir telah menunjukkan rasa hormat dan baktinya dalam bermacam-macam cara. Kita lihat di sekitar peti jenazah ada aneka macam rangkaian bunga-bunga. Bunga-bunga ini bukan saja untuk dekorasi membuat ruang ini indah, sedap dipandang, namun juga mempunyai pesan moral. Bunga yang asli itu kentara sekali perubahannya, dipetik kemudian besok sudah layu, mengingatkan bahwa kehidupan yang dijalani oleh seseorang termasuk almarhumah tidak kekal adanya. Demikian pula kita pun harus menyadari dan melihat, di saat melihat kembang bukan saja terpana oleh keindahannya, namun juga direnungkan bahwa kehidupan yang saya jalani ini tidak kekal adanya. Kita semua pernah lahir, berkembang, dan harus mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Di samping sarana dan prasarana, contohnya kembang sebagai sarana penghormatan kepada yang telah meninggal, di samping peti jenazah bisa kita lihat rumah-rumahan yang megah, mewah, ya, mungkin juga mahal juga. Ini juga sebuah doa, sebuah harapan yang hidup kepada yang telah meninggal. Kita berharap sepeninggalan almarhum di alam ini, di alam sana, bisa menempati fasilitas kehidupan seperti gambaran rumah-rumahan ini. Apakah akan menjadi kenyataan atau tidak di alam sana almarhumah bisa menempati rumah sebagus itu? Untuk mengikuti dan menjawab pertanyaan itu, ada sebuah riwayat kehidupan Sang Buddha. Di masa kehidupan Sang Buddha, ada seseorang yang mempunyai kemampuan pergi berkunjung ke alam surga. Ketika di alam surga, dia mendapati rumah megah dan mewah, namun belum berpenghuni, masih kosong. Kemudian Bhikkhu Moggallana ini penasaran, turun ke bawah untuk menemui Sang Buddha. Sang Buddha adalah orang yang mempunyai kewaskitaan yang tinggi.
Sang Buddha ketika saya berkunjung di surga mendapati rumah megah dan mewah masih kosong, ya, itu milik siapa? Sang Buddha mengatakan bahwa rumah megah mewah di alam surga itu adalah milik seseorang yang milik seseorang di dunia ketika hidup mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, menimbun kebaikan-kebaikan, berbuat kebaikan-kebaikan kepada siapapun, sekalipun dirinya belum meninggal, namun hadiah pahala kebajikannya itu sudah tercipta di alam surga. Hal yang sama kita berharap semoga almarhum kebajikan-kebajikan yang beliau kumpulkan semasa hidupnya akan mampu mendorongnya menciptakan kondisi bahagia dan menempati fasilitas kehidupan seperti gambaran rumah itu. Di samping sebuah doa dan harapan rumah itu, kita juga tadi bersama-sama menghormat. Artinya kita menghormat warisan dari orang tua, menghormat warisan peninggalan jerih payah dari orang tua. Jangan sampai sepeninggalan orang tua seorang anak berpikir untuk menjual. Berpikirlah untuk mengembangkan karya-karya orang tua, hasil jerih payah dari orang tua. Itulah anak yang berbakti. Kemudian juga bisa dimaknai besok akan dibakar, seolah-olah dibawakan untuk memutus kemelekatan beliau dengan apa yang pernah dipunyai di dunia ini. Dengan arwah tidak mempunyai kemelekatan terhadap apa yang pernah dipunyai, akan mendorongnya beliau untuk telahirnya di alam-alam berikutnya sesuai karma-karma atau perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan beliau semasa hidupnya. Kita ucapkan selamat jalan almarhumah, semoga jalan yang kelih terang dan lapang, dan keluarga besar yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan mengikhlaskan kepergianmu. Ditinggal kematian istri, ditinggal kematian seorang mama, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain, keluarga yang lalu, saat ini maupun yang akan datang. Satu persatu anggota keluarga akan meninggalkan kita karena kematian, karena sudah menjadi corak dan hukum alami. Setiap kehidupan akan mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Selamat jalan almarhumah, semoga jalan yang kelih terang dan lapang. Sadu, sadu, sadu.